Qalbul mu'mini baitullah. Rumahnya orang mukmin itu adalah, hatinya orang mukmin itu adalah rumah Allah. Hatinya orang mukmin itu adalah rumah Allah. Hati itu ketika ada najis anjing di situ, ketika ada anjing itu, maka malaikat tidak akan masuk. Ketika di dalam rumah itu yang dimaksud adalah hatinya orang mukmin, di situ ada anjing, maka malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah itu. Gitu. Keterangan selanjutnya kenapa malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya itu? Sebab di situ adalah manzilul malaikah, wal qalbu baitun wa manzilul malaikah. Hati itu adalah rumah yang di situ tempat landingnya malaikat, turunnya malaikat. Manzilul malaikat wa mahbatu atharihim wa mahallu istiqrarihim, tempat istirahatnya malaikat hati. Jadi malaikat turun ke dalam hati, istirahat di situ, diam di situ malaikat, istiqrarihim. Tetapi wasifatur radiatu mithlul ghadabi wasyahwati wal hasadi wal kibri wal ujubi wa akhawatiha kilabun nabihatun. Yang ada di dalam hati itu ada anjing yang menggonggong, nabihatun, anjing yang bungkuk, menggonggong di dalam hati itu. Yang dimaksud anjing itu adalah sifat-sifat ar-radi'ah, sifat-sifat marhumah yang ada di dalam hati, sampah-sampah yang ada di dalam hati, seperti sifat hasud, sifat sombong, sifat ujub, sifat riya, sifat kikir, bakhil, khianat, sifat adu domba. Sifat-sifat yang ada di dalam hati itu adalah dianggap oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah anjing yang menggonggong. Fa'anna tadkhuluhul malaikatu wa huwa mashhurun bil kilab. Maka bagaimana mungkin malaikat bisa masuk ke dalam tempat itu, ke dalam rumah itu, ke dalam hati itu, wa huwa mashhurun bil kilab, sedangkan di dalamnya itu penuh dengan anjing-anjing yang menggonggong. Ini hadis Rasulullah SAW. Yang matan hadisnya itu adalah la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalam rumah itu ada anjingnya. Ini seperti itu. Yang dimaksud dalam hadis ini, bahwa yang dimaksud rumah dalam hadis ini adalah al-qalbu, hati. Qalbul mu'min baitullah, hatinya orang mukmin itu adalah rumah Allah. Maka hati itu harus dijaga kesuciannya. Hati itu kesuciannya dari najis anjing itu harus dijaga betul. Ini luar biasa ini hadis ini. Dianggap bahwa di dalam diri seseorang, di dalam hati seseorang, di situ masih ada riya, takabbur, hasud, riba, namimah, sifat-sifat yang rendah, sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat madhumah.
sebagai penghalang, sebagai hijab menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu harus dibersihkan. Supaya apa? Supaya malaikat rahmat masuk ke dalam rumah itu, ke dalam hati itu. Oleh karenanya, Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitab Al-Fathul Rabbani, beliau bersabda, la yanfa'uka taharatul qalabi ma'ana jasadil qalbi. Ini halaman 123 Al-Fathul Rabbani. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani menafsirkan hadis daripada Abnu Syayatinakum biqouli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fa inna syaitana yudna biha kama yudni ahadukum ba'irahu bikasrati rukubihi wa syari ahmalihi alaihi. Hadis Rasulullah SAW itu tadi kemudian dikupas, ditafsiri secara detail, secara bersih, secara jernih oleh baginda Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Seperti yang dikatakan bahwa la yanfa'uka taharatul qalbi ma'ana jasadil qalbi. Tidak ada gunanya, percuma badanmu bersih tetapi hatimu kotor. Ma'ana jasadil qalbi, taharatul qalbi ma'ana jasadil qalbi la yanfa'uka taharatul qalbi ma'ana jasadil qalbi. Tidak bermanfaat badanmu bersih sedangkan hatimu masih najis. Inilah tadi la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah, ke dalam hati yang di dalam hati itu ada anjing. Fa anna tadkhuluhul malaikat. Bagaimana malaikat bisa masuk? Wa huwa masyhurun bil kilab. Sedangkan di dalam hati itu masih banyak anjing-anjing yang menggonggong, dipenuhi dengan anjing-anjing. Maka hati itu harus dijaga, karena itu baitul mukmin adalah qalbul mukmin baitullah. Qalbul mukminin baitullah. Artinya orang mukmin itu adalah baitullah, tempatnya Allah Subhanahu wa taala, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hati itu harus dijaga. Dan cara menjaganya dengan apa? Tidak ada lain kecuali dengan berthariqah. Cara mensucikan hati itu dengan apa? Tidak ada lain dengan cara berthariqah. Nanti dalam thariqah itu dibina, dibimbing, ada struktur, ada pelatih, ada pembimbing. Seperti juga baginda Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj itu dibimbing oleh seorang guru mursyid, oleh sosok guru mursyid, yaitu malaikat Jibril. Dan sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad itu dioperasi dulu, dibersihkan dulu, disterilkan dulu hati-hati. Itulah jadi bimbingan daripada malaikat Jibril, sang mursyid yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada jalan lain untuk mensucikan jiwa itu, mensucikan hati itu, kecuali dengan zikrullah. Wasiqalatul qulubi zikrullah. Inna likulli syai'in siqalatan wasiqalatul qulubi zikrullah. Segala sesuatu itu ada alat pencucinya, sedangkan pencuci, pensteril, pembersih daripada hati adalah zikrullah. Tetapi zikrullah itu adalah tidak akan manfaat, la yufidu faidatan tammatan illa bitalqin. Zikir itu tidak akan memberikan efek positif, dampak positif, tidak bisa memberikan perbaikan terhadap diri pribadi seseorang yang menzikirkannya, kecuali zikir itu telah diambil
dari seorang yang hatinya qalbun naqiyun taqiyun mimma siwallah. Seseorang yang hatinya bersih, seseorang yang tidak memikirkan hal-hal lain kecuali adalah hatinya selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Oleh syekh mursyid, oleh instruktur diberikan alat pensucinya dalam thariqah itu. Yaitu pensucinya adalah zikrullah, ditalqinkan zikrullah itu. La ilaha illallah itu ditalqinkan supaya bisa memperbaiki pribadinya. Itu proses pensucian daripada anjing-anjing yang ada di dalam hati. Tanpa itu tidak bisa. Tanpa seperti itu maka tidak mungkin bisa. Itu hadis baginda Nabi Muhammad SAW. La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun. Malaikat tidak akan masuk kepada rumah siapa saja, rumah mana saja yang di dalam rumah itu ada anjingnya. La yanfa'uka taharatul qalbi ma'a najasatil qalbi. Karena di dalam hati itu, di dalam rumah itu ada najis, anjing itu najis, najisnya anjing adalah najis mughalladhah. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jailani, andika la yanfa'uka taharatul qalbi ma'a najasatil qalbi. Tidak memberikan manfaat kepadamu, katakan taharatul qalbi, kebersihan badanmu, kebersihan ragamu, kesucian tahar, kesucian ragamu, badanmu, ma'ana jasadil qalbi, sedangkan hatimu penuh dengan najis. Itu tadi